Assalamualaikum sahabat hikmah. Selamat datang kembali di channel yang semoga bisa menghadirkan kisah yang membawa hikmah dan keberkahan. Pembahasan kita di video kali ini menyangkut asal-muasal azan dan sosok hamba Allah yang sangat Allah muliakan dan sangat kita semua cintai yang semasa hidupnya tidak pernah mengumandangkan azan, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah sahabat hikmah, sebelum memulai pembahasan ada baiknya kita haturkan solawat dan salam kepada baginda agung Muhammad SAW. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman, yang artinya, ya Allah berikanlah rahmat serta salam kepada seorang nabi keturunan bangsawan Hashim yakni Muhammad beserta keluarganya. Semoga tetap selamat dan sejahtera, Allahumma amin. Azan merupakan panggilan ibadah bagi umat Islam untuk menunaikan sholat fardu. Azan dikumandangkan oleh seorang muazin dari masjid setiap memasuki 5 waktu sholat di setiap harinya. Kata azan sendiri berasal dari kata azina, yang berarti mendengar atau diberitahukan. Lalu dari mana azan itu berasal? Awalnya Nabi Muhammad berkeinginan untuk mencari cara dalam memberitahukan waktu sholat. Namun beliau belum juga menemukannya. Kata seorang sahabat, Abdullah bin Zaid. Pada masa-masa awal di Madinah, umat Islam berkumpul di masjid untuk menunggu datangnya waktu sholat. Namun ketika waktu sholat telah datang, tidak ada seorang pun yang memberitahukannya. Mereka langsung sholat saja, tanpa ada penanda sebelumnya. Para sahabat Nabi memiliki usulan yang beragam sebagai tanda masuknya waktu sholat. Ada yang mengusulkan agar menggunakan lonceng sebagaimana orang Nasrani. Ada yang menyarankan menggunakan terompet seperti orang Yahudi. Dan ada juga merekomendasikan untuk menyalakan api di tempat tinggi sehingga umat Islam yang rumahnya jauh dari masjid bisa melihatnya. Semua usul tersebut ditolak. Ketika kondisi umat Islam tidak ada solusi seperti itu. Dikutip dari Siyah Nabawi, seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid menghadap Nabi Muhammad. Ia menceritakan bahwa dirinya baru saja bermimpi melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpi tersebut, Abdullah bin Zaid didatangi seorang berjubah hijau yang sedang membawa lonceng. Semula Abdullah bin Zaid berniat membeli lonceng yang dibawa orang berjubah hijau tersebut untuk memanggil orang-orang salat. Namun orang tersebut menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat, sebagai penanda waktu sholat telah datang. Serangkaian kalimat azan yang dimaksud adalah, Allahu Akbar, Asyhadu alla ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala sholah, hayya ala sholah. Hayya alal falah, hayya alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan la ilaha illallah. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengar. Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi tentang hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yakni azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Begitulah asal-muasal azan ya sahabat hikmah. Dan salah satu teka-teki kisah yang menarik serta identik dengan azan adalah tentang Nabi Muhammad yang tidak pernah mengumandangkan azan. Diberi kepercayaan sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah benar Nabi Muhammad tidak pernah azan sekalipun semasa hidupnya? Ternyata, Rasulullah memang tidak pernah mengumandangkan azan karena Allah memerintahkannya demikian. Kisah ini tentunya membuat para umat Islam bertanya-tanya mengapa hal tersebut dapat terjadi. Bahkan, Bilal bin Rabah sahabat Nabi, dipilih langsung oleh Nabi Muhammad di Madinah sebagai muazin pertama dalam sejarah Islam untuk mengumandangkan panggilan azan dari Masjid Nabawi. Berikut poin yang akan kita jabarkan. Poin yang pertama, Rasulullah tidak melantunkan azan saat masuknya waktu sholat. Karena jika Rasulullah mengatakan hayya alas sholah dan umat muslim tidak segera melaksanakan, maka dikhawatirkan mereka akan diberikan azab yang pedih sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 63 yang artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau azab yang pedih. Poin yang kedua, Rasulullah tidak bersaksi atas namanya. Rasulullah adalah penyeru dan ia tidak boleh bersaksi atas dirinya sendiri dengan mengucap kalimat Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Seperti yang dikutip dari kalimat azan, seruan tersebut memiliki arti, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Poin yang ketiga,
Jika Rasulullah mengumandangkan azan dan ia mengucap asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka akan muncul pemahaman bahwa akan ada nabi setelah dirinya. Yang mana orang-orang dengan pemahaman iman yang lemah akan menganggap jika Nabi Muhammad bukanlah nabi yang terakhir dan akan muncul nabi setelah dirinya. Dan apakah sahabat hikmah tahu bahwa fakta menariknya di sini adalah Rasulullah pernah mengumandangkan azan. Namun bukan azan untuk memanggil sholat melainkan Rasulullah pernah azan ketika cucunya lahir. Hasan bin Ali bin Abi Thalib merupakan cucu pertama Rasulullah. Lahirnya Hasan merupakan salah satu sumber kebahagiaan Rasulullah dan juga umat Islam. Nabi Muhammad pun segera mengazani Hasan ketika ia dilahirkan. Baiklah sahabat hikmah, itu tadi asal muasal azan dan kisah kenapa juga mengapa Rasulullah tidak pernah mengumandangkan azan sholat semasa hidupnya. Pesan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, kita harus banyak bersyukur di zaman sekarang kita dapat dengan mudah mendapatkan petunjuk waktu sholat dari berbagai penjuru dunia. Dari mulai pertanda azan, aplikasi azan yang sudah tersedia banyak sekali di aplikasi Play Store, kita bisa pilih sesuai dengan yang kita mau. Dan itu semua kita dapatkan tidak lepas dari perjuangan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Dan duhai sahabat hikmah, perkara Rasulullah tidak pernah azan, banyak sekali jawaban demi jawaban yang tidak jelas asal dan sumbernya dari mana. Ada yang mengatakan Rasulullah terlalu sibuk sehingga tidak sempat, dan masih banyak lagi. Dan ternyata jawaban yang tepat, Rasulullah memang diperintah oleh Allah itu menjadi imam saja, bukan menjadi seorang muazin, disebabkan dari kalimat azan terkandung nama Rasulullah yang takutnya mengakibatkan hal yang tidak diinginkan setelahnya. Dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidaklah boleh sedikit pun berprasangka buruk terhadap baginda besar Nabi Muhammad, ataupun kepada sesama manusia. Selalulah berprasangka baik, karena apa yang kita pikirkan belum tentu seperti itu kenyataannya. Jangan lupa juga sempatkan waktu untuk mengirimkan sholawat kepada Rasulullah dan hadiah Al-Fatihah kepada para sahabatnya yang telah berjuang sehingga manfaatnya bisa kita rasakan sampai sekarang ini dan hingga tiba waktunya kita berpulang menghadap Ilahi Robi. Baiklah sahabat hikmah, sampai sini dulu kisah hikmah kali ini. Semoga dapat membawa manfaat, hikmah juga keberkahan untuk kita semua. Sampai jumpa pada kisah hikmah selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.